Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Indasri Safitri dari kelas C ingin mempresentasikan tugas besar perencanaan kota dengan tema faktor-faktor keberhasilan pengembangan desa wisata di dataran tinggi Dieng. Di sini terdapat daftar isi. Yang pertama ada kajian teori, yang kedua ada metode analisis, yang ketiga ada topik spesifik, yang keempat ada latar belakang permasalahan, yang kelima proses perencanaan, yang keenam gambaran perencanaan, yang ketujuh pembiayaan, dan yang terakhir adalah kajian studi banding kasus. Untuk kajian teori ini, dalam jurnal ini lebih banyak membahas terkait 3 hal. Yang pertama, desa wisata, yang kedua, sistem elemen pembentukan wisata, yang ketiga, community-based tourism. Untuk yang pertama, desa wisata atau rural tourism merupakan pariwisata yang terdiri dari keseluruhan pengalaman pedesaan, atraksi alam, tradisi, unsur-unsur yang unik yang secara keseluruhan dapat menarik minat wisatawan, menurut Joshi tahun 2012. Yang kedua yaitu sistem elemen pembentukan desa wisata terdiri dari akomodasi, atraksi wisata masyarakat lokal, promosi, dan infrastruktur. Itu menurut Hadjas tahun 2006 dalam BIRIN 2010. Dan yang ketiga adalah community-based tourism, di mana community-based tourism ini merupakan pariwisata yang dikelola dan dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Untuk masyarakat dengan tujuan agar wisatawan dapat meningkatkan kesadaran mereka dan belajar tentang kehidupan masyarakat lokal, serta dapat meningkatkan ekonomi masyarakat lokal. Menurut Res tahun 1997 dalam PU 2011 halaman 65. Sedangkan untuk metode analisisnya sendiri, di sini peneliti melakukan dengan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan model kualitatif studi kasus, di mana teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling yang ditujukan kepada narasumber-narasumber yang mengetahui fenomena tersebut. Narasumber yang ditentukan dengan sampling variasi maksimal dan snowball. Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, serta observasi dan melakukan telaah dokumen. Untuk menguji faktor mana saja yang berhasil menentukan daerah wisata di dataran tinggi Dieng ini, ada beberapa metode analisis yang dilakukan. Berikut tahapannya. Yang pertama, melakukan pemetaan desa wisata. Yang kedua, mengidentifikasi desa mana saja yang berhasil dengan penentuan PNPM Mandiri Pariwisata. Yang ketiga, analisis karakteristik dengan ukuran keberhasilan atas keunikan lokal atau yang disebut community-based tourism. Yang keempat, analisis manfaat PNPM Mandiri Pariwisata. Yang kelima, merumuskan pola pengembangan community-based tourism. Yang keenam, analisis sistem dan elemen kepariwisataan dari desa wisata. Untuk topik spesifiknya adalah pembahasan yang sangat serius dalam faktor-faktor keberhasilan pengembangan desa wisata, di mana untuk wilayahnya itu di dataran tinggi Dieng. Untuk latar belakangnya, di sini masyarakat dituntut untuk berperan aktif dalam usaha kepariwisataan di desa mereka untuk meningkatkan kesejahteraan di desa itu sendiri, dengan potensi dan kemampuan yang mereka miliki. Tentu saja setiap desa memiliki potensi yang berbeda-beda. Pasca implementasi PNPM Mandiri Pariwisata dalam program pengembangan desa wisata ternyata menghasilkan sebuah fenomena, yaitu tidak semua desa berhasil. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif dengan metode kualitatif studi kasus. Di mana community-based tourism
Mengandalkan dengan adanya keunikan lokasi yang diciptakan oleh masyarakat desa, pelibatan masyarakat luas sebagai pelaku wisata utama, fasilitas dana bantuan dan embrio aktivitas yang sudah ada, serta adanya tokoh penggerak dan link kepada stakeholder penting. Untuk proses perencanaannya, dalam proses terlaksananya perencanaan desa wisata di dataran tinggi Dieng ini melibatkan cukup banyak pihak, terutama keterlibatan masyarakat dengan penting, terutama keterlibatan masyarakatnya. Itu sangat penting untuk keberhasilan program PNPM Mandiri Pariwisata ini. Namun tidak dipungkiri juga, peran pemerintah setempat serta investor dalam pembiayaan ini sangat penting, sebab tanpa adanya suntikan dana dari pemerintah ataupun investor, masyarakat tidak mampu atau tidak akan bisa berbuat banyak untuk keberhasilan proses perencanaan desa wisata ini. Untuk gambaran perencanaannya di sini ada 6. Yang pertama itu ada Desa Pekasiran, Kepakisan, Karangtengah, Dieng Kulon, Dieng Patak Benteng, dan Sembungan. Di mana Desa Dieng Kulon ini dalam kajian literaturnya lebih berhasil karena dana bantuan PNPM Mandiri Pariwisata digunakan untuk fasilitas masyarakat miskin dan menengah ke bawah. Selain itu, di masyarakat di Desa Sembungan juga memiliki peranan yang cukup aktif, yaitu sebagai pelaku wisata utama, di mana mereka yang berperan sebagai subjek di kegiatan pariwisatanya. Sedangkan untuk Desa Dieng Kulon juga berhasil dalam melibatkan keahlian seluruh masyarakat sehingga menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya jual yang sangat tinggi. Untuk karakteristik dalam CBT-nya ini, untuk dua desa yaitu Desa Dieng Kulon dan Desa Sembung, itu ada 8. Yang pertama, pelibatan masyarakat luas. Yang kedua, distribusi PNPM pariwisata. Yang ketiga, manajemen. Yang keempat, literatur kemitraan luar. Yang kelima, kemitraan dalam. Yang keenam, keunikan lokasi. Yang ketujuh, keberlanjutan lingkungan. Dan yang kedelapan adalah tokoh penggerak. Sedangkan untuk tingkat ukuran keberhasilannya itu dinilai dari 5 aspek. Yang pertama, posisi masyarakat. Yang kedua, sensitivitas lokal. Yang ketiga, otoritas pengelolaan. Yang keempat, representasi komunitas. Yang kelima, keberlanjutan rural tourism. Manfaat pariwisata dalam pengentasan kemiskinan itu sendiri diberikan langsung atau dirasakan langsung kepada masyarakat dan pelaku pariwisata, di mana pelaku wisata ini langsung bergerak untuk membangun usaha kepariwisataan mereka, dan bantuan ini sangat menyentuh sekali, di mana semakin meningkat dan mudah dalam bergerak di usaha kepariwisataan. Selain itu, masyarakat miskin yang memiliki potensi di bidang pariwisata, mereka dapat mempekerjakan diri mereka dengan lebih layak ketika sudah mendapat bantuan. Seperti pelaku wisata seni tari yang dapat membantu kelayakan kostum mereka dan bisa lebih leluasa untuk tampil, guide, dan parkir. Masyarakat Desa Dieng Kulon lebih berdaya dan percaya diri dengan mereka dibantu secara langsung untuk bergerak di bidang kepariwisataan. Sedangkan Desa Sembung, didistribusi bantuan yang ini lebih banyak digunakan untuk pembangunan kelayakan fisik. Jadi, kalau untuk yang masyarakat Desa Dieng Kulon ini, dia lebih ke memenuhi fasilitas-fasilitas seperti atraksi-atraksi adat atau adat istiadatnya. Sedangkan untuk Desa Sembung ini lebih mengutamakan fasilitas fisik objek wisatanya seperti bangunan-bangunan, terus kelayakan wisata alamnya, ketersediaan seperti tempat foto, dan sebagainya. Untuk pola pengembangan community-based tourism ini,
Di Desa Dieng Kulon ini, PNPM pariwisata yang diberikan kepada Pokdarwis, kemudian Pokdarwis memberikan bantuan tersebut kepada embrio atau masyarakat yang memiliki keahlian untuk atau keterampilan menjadi pelaku wisata. Pola pengembangan desa sambungan berbeda dengan Desa Dieng, di mana dana stimulan PNPM Mandiri Pariwisata diberikan kepada Pokdarwis digunakan untuk menguatkan kelayakan daya tarik fisik wisata alam yang mereka miliki. Hampir keseluruhan dana ini untuk pembangunan fisik, sarana, dan prasarana objek wisata alam. Jadi, kedua desa ini nih beda. Kalau misalnya yang di Dieng Kulon ini lebih ke adat istiadatnya, sedangkan untuk desa Sembungan ini dia lebih ke objek wisata alamnya. Untuk pembiayaan sendiri, melibatkan untuk pembiayaan terkait metode yang dijalankan di desa ini, sebagian besar berasal dari pemerintah daerah setempat, namun ada juga yang berasal dari investor yang mendistribusikan bantuan secara langsung kepada pelaku wisatanya. Untuk kajian studi banding kasusnya adalah, dalam jurnal yang saya rujuk, membahas seputar faktor apa saja yang menjadi keberhasilan pengembangan desa wisata di dataran tinggi Dieng, di mana terdapat 6 desa yang berpotensi menjadi desa wisata. Namun, dari hasil observasi yang telah dilakukan, ada 4 desa yang menyentuh program PNPM Mandiri Wisata, yaitu ada Desa Kepakisan, Desa Dieng Kulon, Desa Karangtengah, dan Desa Sembungan. Sedangkan dari keempat desa tersebut dipilah kembali mana yang lebih sukses, sehingga didapatkan hanya 2 desa, yaitu Desa Dieng Kulon dan Desa Sembungan. Di mana kategori sukses ini dilihat dari bantuan PNPM Mandiri Pariwisata yang mereka terima. Sebab yang menerima bantuan hingga tahap ketiga itu yang dikatakan berhasil. Sedangkan desa lain hanya menerima bantuan sampai pada tahap kedua. Selain dari tahap bantuan yang turun, desa yang berhasil ini dilihat dari cara mereka mempresentasikan hasil paparan mereka. Untuk kesimpulannya, faktor-faktor keberhasilan dari community-based tourism dalam pengembangan daerah wisata adalah yang pertama, keunikan lokasi, yang kedua, pelibatan masyarakat sebagai pelaku utama, yang ketiga, fasilitas dana berdasarkan embrio pelaku wisata, yang keempat, tokoh penggerak, yang kelima, link untuk menyebarluaskannya. Adapun rekomendasi yang saya berikan adalah keberhasilan pengembangan community-based tourism yang sesuai dengan tujuan PNPM Mandiri Pariwisata adalah realisasi bantuan yang bersifat pro-PUR, mengembangkan desa wisata PNPM Mandiri Pariwisata agar lebih berhasil dalam program PUR, dan menjadi desa wisata yang sangat diminati. Wisatawan sebaiknya memperhatikan faktor-faktor keberhasilan seperti keunikan lokasi, pelibatan masyarakat, fasilitas dana, tokoh penggerak, dan link kepada stakeholder penting serta pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Karena semakin dekat dengan pemerintah, maka bantuan untuk pengembangan desa wisata itu akan semakin banyak, sehingga desa wisata bisa menjadi semakin layak. Sekian dari saya ucapkan terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya Rani Indastri Safitri, pamit undur diri. Terima kasih.